Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang kita akan bahas ini seringkali kita ngalami dan banyak ngalami kegagalan. Maka kita belajar supaya kita ngalami kemenangan. Karena di area inilah seringkali yang dipakai setan untuk membuat kita kehilangan damai sejahtera. Makanya kita belajar menjadi orang yang semakin hari semakin diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Buka bersama saya di Amsal pasal yang ke-18, mulai ayat yang ke-4. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Bapak Ibu mesti sadari bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu punya power, punya kuasa, punya otoritas, punya pengaruh. Baik pengaruh buruk ataupun pengaruh yang membawa dalam kebaikan. Tergantung perkataan seperti apa yang keluar dari bibir kita. Makanya perkataan mulut orang itu seperti air yang dalam. Ada pepatah air yang dalam itu arusnya deras, arusnya kuat. Karena semakin dalam air, kekuatannya arus semakin powerful. Ternyata di kitab Amsal, perkataan mulut orang itu seperti air yang dalam, bisa menghanyutkan orang. Bisa membawa orang, bisa membangkitkan orang, bisa melukai orang, bisa menyakitin orang. Dan kita seringkali kepikiran dengan perkataan orang. Bahwa perkataan baik atau perkataan buruk. Ada orang yang haus dengan pujian ketika diperkatakan oleh orang lain dipuji, disanjung, dipuja-puja. Orangnya senang, hatinya berbunga-bunga. Tapi ada orang yang ngomongnya ketus, ngomongnya jahat, ngomongnya nyakitin. Ketika kita dengar perkataan-perkataan yang seperti itu, kita kepikiran. Bahkan beberapa di antaranya karena mikirin perkataan buruk orang lain gak bisa tidur, gak bisa makan, hidupnya gak tenang, sampai sakit hati, benci, jengkel, dan dendam. Karena perkataan yang keluar dari mulut kita itu punya power dan otoritas. Tergantung sekarang yang keluar dari mulut kita apa. Harusnya yang berada di dalam perbendaharaan hati kita adalah perkataan yang baik. Kalau yang di dalam inti baik, nanti manifestasi keluar dari perkataan lidah bibir kita juga baik. Tapi kalau yang di dalam ini perkataan-perkataan buruk, nanti manifestasinya yang keluar dari mulut kita pun juga buruk. Karena apa yang keluar dari mulut orang itu berasal dari hati orang. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Sekarang, selama ini, kita ini kalau dengar perkataan buruk orang lain seperti apa? Reaksinya seperti apa? Kita juga coba cek dan koreksi diri kita sendiri. Kita ini kalau kita banyak ngomong yang keluar dari lidah bibir kita itu perkataan seperti apa? Ngomong yang baik atau ngomong yang buruk? Ngomong yang membangkitkan atau ngomong yang merendahkan? Coba sesekali kita perlu rekam sepanjang hari. Kita coba koreksi diri sepanjang hari yang perkataan-perkataan keluar dari lidah bibir kita ini perkataan seperti apa? Membangkitkan, perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perkataan yang menyakitkan, atau perkataan yang melukai orang lain. Kalau sepanjang hari kita lebih banyak ngomong yang jelek, ngomong yang buruk, ngomong yang menyakitin, ngomong yang melukai, artinya ya kita perlu bertobat. Kita perlu banyak memperkatakan perkataan yang manis, sedap didengar, patut dipuji, dan disebut kebajikan. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita isi dengan perkataan-perkataan yang membangkitkan. Kalau hari ini, kita ini banyak ngomong jelek tentang orang lain. Jelekin orang lain, komentar buruk tentang orang lain, banyak komentar yang negatif tentang orang lain. Kita perlu bertobat. Karena apa? Kalau kita nggak bertobat, nanti banyak orang terluka dengan perkataan kita. Lidah bibir kita ini bisa dipakai Tuhan secara powerful dan dahsyat. Di sisi lain juga bisa dipakai setan. Sekarang tergantung kita mau pakai lidah bibir kita ini dipakai siapa. Nggak mungkin dari mulut yang sama ini keluar berkat, di sisi lain keluar kutuk.
Juga Alkitab katakan, tidak mungkin toh dalam satu sumber mata air keluar dua mata air yang berbeda. Kalau nggak asin ya tawar, kalau nggak keruh ya jernih tentunya. Jadi dari dalam hati ini loh, penting ini. Harus mengalir aliran-aliran kehidupan. Alkitab katakan di Yohanes 7 ayat 37-38, kalau kita percaya kepada Yesus, di dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup itu begitu memancar keluar. Harusnya yang memancar keluar dari kehidupan kita ya aliran kehidupan, bukan perkataan buruk. Tidak mungkin juga di sisi lain kita baru dari gereja, nyembah Tuhan, angkat tangan, memuji Tuhan, terus keluar gereja mulai maki-maki orang. Barusan menyembah dengan bahasa roh, keluar dari gereja maki-maki orang, tidak mungkin. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus belajar mengendalikan nih lidah bibir kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita harus pakai lidah bibir ini untuk memperkatakan yang baik. Bagaimana kalau ada orang memperkatakan buruk tentang kita? Diamin aja, serahin sama Tuhan. Bagaimana kalau pasangan hidup memperkatakan yang buruk? Terus-terusan tolak dalam nama Yesus. Berganti perkatakan yang baik. Mulai puji, mulai agungkan. Jangan cari celahnya, cari kekurangannya terus-terusan. Kalau kita ini cari kekurangan dan kesalahan pasangan kita, nggak pernah ada habis-habisnya. Oh, kita ini kan semua lagi disempurnakan. Saya dengan istri pun juga sama-sama lagi disempurnakan. Kalau kita pandang kelemahannya, nggak pasti, nggak akan ketemu kebaikannya. Tapi kalau kita lihat sisi baiknya, pasti. Sisi yang kurang baik, sisi yang jelek, itu sedang diproses, disempurnakan terus-terusan. Diubahkan terus-terusan. Nah, itu yang kita harus belajar merubahnya. Jangan melihat orang dari sisi yang buruk terus. Makanya kalau Bapak Ibu dengerin pengkhotbah, dengerin pendeta, dengerin YouTube, dengerin apapun juga, kalau hanya sekedar jelekin kejelekan orang lain, ngomongin, memperkatakan keburukan dan kekurangan orang lain, jauh lebih baik nggak usah dengerin. Buat apa? Hanya mencemarin diri kita sendiri. Apalagi kalau hal yang buruk, berita buruk, perkataan buruk, ada orang-orang di sekitar kehidupan Bapak Ibu yang berkata buruk, berkelakuan buruk. Nggak usah bergaul sama mereka. Hanya mencemarin kita kok. Kita ini kalau bergaul dengan orang-orang yang kelakuannya jelek, kita akan keturunan jelek. Kalau kita bergaul dengan pencemooh, lama-lama kita ikutan pencemooh. Kalau kita ini bergaul dengan pemberontak, lama-lama ikut berontak. Kita bergaul dengan pencaci, lama-lama kita ikut mencaci orang lain. Apalagi kalau bergaul dengan orang yang suka ngomongin kejelekan orang lain, lama-lama nular. Makanya kita meski belajar mengendalikan lidah bibir kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal yang nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang nggak perlu diperkatakan, nggak usah diperkatakan. Lebih baik banyak diam, berkata secukupnya, pakai kata-kata yang membangun, pakai kata-kata yang membangkitkan, supaya semakin hari semakin kita hidup didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan lihat lagi. Di Amsal pasal yang ke-18, ayat yang ke-8, perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan. Yang masuk ke dalam lubuk hati. Bapak Ibu, pada kenyataannya kalau kita lihat hari ini, perkembangan di akhir zaman ini, semua yang bad news menjadi good news. Semua berita buruk itu menjadi berita yang sangat-sangat enak didengar telinga. Apalagi kalau kita ini ngumpul ada orang yang ngomongin kejelekan orang lain, ngomongin kejelekan pendeta, semuanya ikut nimbrung. Rasanya seneng, apalagi ditambah-tambahin. Makanya perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Dijaga ini lidah bibir kita ini. Harusnya dipakai untuk ngomong kebenaran firman Tuhan, memberkati, membangkitkan, meneguhkan, mendoakan orang lain, bukan untuk memfitnah, ngomongin kejelekan orang lain. Saya nggak terlalu pusing kalau ada orang ngomong jelek siapapun lah, saya nggak mau terlibat di dalamnya. Buat apa? Toh nggak ada untungnya. Saya belajar hari demi hari melihat segala sesuatu dari sisi yang baik, sisi kacamata Tuhan. Kalau kita melihat dari sisi jelek, nggak ada habis-habisnya. Setiap orang itu punya kelemahan, setiap pasangan hidupmu punya kelemahan.
Apalagi setiap hamba Tuhan itu punya kelemahan masing-masing. Kalau diomongin kejelekannya ya nggak akan ada habis-habisnya. Kita lihat dari sisi yang baik. Sisi di mana yang Tuhan bisa pakai untuk jadi berkat. Kita mau belajar seperti itu. Jangan ikut-ikutan dengar kabar buruk dari seseorang kalau itu belum ada kejelasannya. Saya lihat di media sosial, di YouTube itu banyak orang ngomong ini sesat, ngomong ini jelek, ngomong ini buruk. Kalau kita nggak kenal secara pribadi orangnya, nggak usah ikut-ikutan, jauh lebih baik diam. Jangan terlibat dosa yang diperbuat orang lain. Ngapain kita ikut-ikutan berdosa dengan apa yang dilakukan orang lain? Nggak ada gunanya, malah ngurangin urapan. Lebih baik kita lebih banyak diem kok. Kalau ada orang lain diomongin, dijelekin, disesatkan, lebih baik kita serahin ke Tuhan. Kalau itu benar, doain aja biar Tuhan yang berurusan. Jangan sampai kita ikut campur, kita akan nimbrung, ikut memaki, ikut merendahkan, dan lain sebagainya. Tidak ada gunanya sama sekali. Dengerin baik-baik. Bapak Ibu, engkau jangan pernah ikut campur dalam dosa yang dilakukan oleh orang lain. Atau engkau ikut-ikutan memperkatakan hal buruk tentang kesalahan orang lain. Itu juga tidak boleh. Sekarang kita akan lihat selanjutnya. Di Amsal 18 ayat yang ke-20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Makanya seseorang itu harus belajar dari setiap perkataan lidah bibirnya. Yang keluar itu harusnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai memperkatakan yang buruk. Kalau ngomong jelek terus, ngomong negatif terus, lama-lama perutmu dikenyangkan dari hal yang buruk. Alkitab katakan perut orang dikenyangkan dari hasil mulutnya. Loh, mulutnya makan apa? Mulutnya memperkatakan apa? Bapak Ibu, setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir kita ini, suatu hari kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua postingan kita, semua apapun yang kita katakan, setiap huruf, setiap kata yang keluar dari lidah bibir kita ini, suatu hari kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mulai hari ini belajar, nggak perlu komen yang jelek, nggak perlu ikut timbrung dengan postingan orang lain dan komentar buruk-buruk, gak ada gunanya. Apalagi ngomongin kejelekan orang lain, nggak ada gunanya. Hati-hati dengan postingan kita, hati-hati dengan perkataan kita bisa mematikan bisnis orang lain. Kalau dia bisnis online dan kita kata-katakan buruk, kita komentarin buruk, akhirnya mematikan usaha orang lain. Atau kita ikut timbrung dengan masalah dengan orang lain, bukannya menjadi penengahan yang baik, malah ikut memicu keributan yang lebih parah lagi. Kita mau belajar mengendalikan diri ini loh. Mengendalikan diri dalam penguasaan lidah bibir kita atau jempol kita. Itu sekarang orang banyak berkata-kata lewat jempolnya. Dengan postingan itu kan seperti orang berkata-kata kan. Tergantung yang diposting apa. Bisa jadi berkat atau malah jadi kutuk. Perut orang dikenyangkan dari hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Bapak Ibu, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah bibir kita loh. Kalau kita suka menggemakan yang baik, kita akan makan buah yang baik. Kalau kita suka menggemakan yang buruk, kita akan makan buah yang buruk. Sebenarnya apa yang kita nikmatin hari ini nih, hasil dari apa yang pernah kita tabur di masa lalu. Kita nikmatin apa hari ini? Nikmatin lebih banyak hal yang baik atau nikmatin banyak hal yang buruk? Kalau kita di masa lalu banyak menabur hal yang baik, hari ini kita pasti menuai yang baik. Kalau di masa lalu kita banyak menabur yang buruk dan hari ini menuai yang buruk, ya hari ini belajar menabur yang baik. Supaya di masa yang depan kita akan menuai yang baik. Karena siapa suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Jadi seperti benih perkataan kita ini. Kalau engkau ingin dihormatin orang saja, belajar menghormatin orang lain. Siapapun lah, maupun status orang sosialnya lebih rendah, belajar menghormatin, belajar menghargain. Kalau kita ingin dihargain, orang lain akan menghargain kita. Kalau kita
berkata-kata baik, orang kan berkata-kata baik dengan kita. Kalau kita suka ngomong kebenaran, pasti akan timbul kebenaran. Kita akan menuai dengan kebenaran, menuai kebajikan. Kita ngomong hal yang kudus, kita akan menuai hal yang kudus. Belajar, setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir kita ini, kita belajar selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya apa yang saya bahas ini sudah berkali-kali sering saya bahas. Tapi banyak orang seringkali kepengaruh dengan perkataan buruk. Dengerin baik-baik ya. Setiap perkataan kita yang keluar dari lidah bibir kita, Alkitab tadi katakan kan, perkataan mulut orang itu seperti air yang dalam. Perkataan mulut kita ini bisa membekas dalam hati orang seumur hidupnya. Apalagi kalau perkataan-perkataan yang buruk bisa melukai sepanjang hidupnya. Makanya hati-hati. Kita sendiri saja seringkali terluka dengan perkataan buruk orang lain. Seringkali tersakiti dengan perkataan buruk orang lain. Rasanya tidak enak. Rasanya merasa direndahkan. Rasanya pingin marah dan lain sebagainya. Justru dengan apa yang pernah kita alami, kita belajar. Pakai lidah bibir kita ini memperkatakan yang baik. Karena perkataan yang kita ucapkan 5 menit kemudian kita lupa. Tapi orang yang mendengarkannya bisa ingat sepanjang umur hidupnya. Tergantung kita mau ngomong yang baik atau ngomong yang buruk hari ini. Belajar memilih hal yang baik, memperkatakan yang baik, memperkatakan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Pak, bagaimana kalau suami saya atau istri saya atau pasangan hidup saya kelakuannya buruk dan jelek? Tetap diperkatakan yang baik. Yang kita perkatakan itu janji Tuhan terhadap pasangan hidupmu. Bukan kelemahannya, bukan kekurangannya, bukan kejelekannya. Yang kita perkatakan itu janji Tuhan. Bapak Ibu selama ini kalau suka memperkatakan yang buruk terus, kelemahannya terus, kekurangannya terus, mulai belajar bertobat. Berubah. Berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mulai hari ini kita pakai lidah bibir kita menjadi penyambungnya lidah Allah. Nggak mungkin Tuhan ngomong kejelekan pasanganmu. Sekalipun dia pelaku jelek, dia pingin janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Pasti pingin pasanganmu diubahkan Tuhan. Nah, janji Tuhan itu yang perlu diperkatakan. Perlu diomongin terus. Perlu diperkatakan terus. Supaya terjadi apa? Terjadi breakthrough dan terobosan. Nah, lidah bibir kita ini kita mau serahkan sama Tuhan. Semakin kita ini bisa mengendalikan lidah bibir kita ini selaras dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau pakai dalam level yang berbeda. Tuhan mau pakai menjadi berkat, semakin berkuasa. Saya percaya dengan apa yang dikatakan pepatah Jawa, namanya Sabdo Bandito Ratu. Perkataan seseorang itu menjadi hukum dan ketetapan. Kenapa? Karena punya kuasa. Mulut kita ini punya kuasa. Bisa membangkitkan orang, bisa menghancurkan orang lain. Bahkan semakin kita menyerahkan lidah bibir kita di hadapan Tuhan, yang keluar dari lidah bibir kita bisa membuat orang diubahkan, disembuhkan, dipulihkan. Karena apa? Yang keluar adalah perkataan firman Tuhan. Belajar berubah hari ini. Yang suka ngeluh, ngerutu, ngomel, belajar berubah. Yang suka kerjaannya mandang sinis orang, terus ngomong jelek. Ngelihat cacatnya pasanganmu, cacatnya istrimu, ngelihat kelemahannya orang tuamu, ngelihat sisi buruk dari hamba Tuhan, dikata-katain, itu belajar berubah. Kalau kamu memperkatakan terus-terusan, kamu suatu hari akan menuai apa yang kamu katakan. Hari ini belajar berubah, hari ini belajar bertobat, hari ini belajar menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau tidak, engkau nggak akan ngalami apa-apa. Hidupmu nggak akan ngalami breakthrough, hidupmu nggak akan ngalami terobosan. Akan terus menjadi sama dari tahun ke tahun. Padahal Tuhan mau pakai kita semakin hari semakin memiliki pengaruh, memiliki kuasa. Dan saya percaya, puji Tuhan, Tuhan mau pakai lidah bibir saya. Kenapa Tuhan pakai lidah bibir saya? Makanya Bapak Ibu mau dengerin apa yang saya sampaikan. Kenapa Bapak Ibu mendengarkan? Karena yang keluar dari lidah bibir saya adalah kebenaran firman Tuhan. Yang membangkitkan, yang memulihkan, yang mengubahkan. Nah, Bapak Ibu juga lakukan yang sama. Ketika yang keluar dari lidah bibirmu adalah perkataan kebenaran firman Tuhan, hidupmu
Yang keluar dari perkataan lidah bibirmu akan memberkati banyak orang. Bahkan hidupmu akan menjadi dampak bagi banyak orang. Kita meski belajar bukan fokus pada diri kita sendiri, tapi fokus kepada tujuan Tuhan. Fokus kepada apa mau Tuhan. Tuhan kan ciptakan bibir kita ini, Tuhan punya maksud dan tujuan. Bukannya sekedar untuk makan, untuk ngomong, tapi Tuhan punya maksud. Tuhan memakai lidah bibir kita memberitakan kebenaran, menjadi terang bagi banyak orang. Tuhan punya rencana yang ilahi, yang gede, yang sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Mulai hari ini kita belajar terus menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Kita step by step belajar. Kalau dengar perkataan buruk orang lain, nggak usah dimasukin di dalam hati. Kalau perkataan kutuk, perkataan yang menghancurkan, tolak dalam nama Yesus. Kita ingat perkataan Tuhan. Dengerin baik-baik. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Orang boleh ngomong tentang kita seperti apapun, jelekin, ngerendahin, fitnah, nuduh. Tapi selama kita jalan sama Tuhan, jalan aja, hidup benar aja di hadapan Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh janji Tuhan. Kalau hidup kita ini benar di hadapan Tuhan, orang boleh ngutukin, lo fitnah, lo caci maki, lo perlakuan buruk, dan lain sebagainya. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, jalan. Kita pegang janji Tuhan. Tapi kalau sudah orang lain ngomongin buruk tentang kita karena kelakuan kita yang buruk dan jelek, ya kita yang bertobat. Kita yang sadar diri. Kita yang balik sama Tuhan dan merubah karakter kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita benar, jalan terus. Dan jangan pernah hidup kita ditentukan oleh perkataan-perkataan yang menyakitkan orang lain dan kita kebawa dan akhirnya kita marah. Tidak perlu. Kalau ada orang ngomong marah-marah, jeleki, merendahkan, kita nggak perlu. Dengerin baik-baik ya. Banyak orang tersinggung karena harga dirinya direndahkan. Dengerin baik-baik. Harga dirimu itu tidak pernah bisa direndahkan. Kalau engkau punya karakter kerajaan Allah, sikap, tindakan, perbuatanmu itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan bela kamu. Tapi kalau memang kelakuan tindakanmu yang jelek dan rendah, ya nggak perlu direndahkan. Suatu hari pasti akan direndahkan. Harga dirimu, kalau orang rendahkan atau singgung atau apalah perlakuan buruk, lo nggak usah pusing. Serahin aja sama Tuhan. Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Berkali-kali saya diperlakukan buruk orang lain, difitnah, dituduh, dikata-katain jeleknya. Selama saya benar, saya jalan aja sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan lakukan pembelaan dengan caranya yang ajaib. Saya nggak terlalu pusing kok. Saya berkali-kali Bapak Ibu, dari awal pelayanan sampai hari ini, orang sering fitnah, orang sering tuduh. Selama orang itu ngomong dan saya nggak pernah lakukan, saya jalan terus di hadapan Tuhan. Tapi kalau ada orang ngomong jelek dan saya perlu bertobat, ya saya yang harus bertobat. Saya yang harus berubah. Jangan pernah kepikiran dengan perkataan orang lain. Dan mulai hari ini jaga lidah bibirmu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Karena hidupmu dipakai Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan namanya. Amin. Saya berdoa, mulai hari ini ada orang-orang yang mulai bisa mengekang lidahnya, gak akan berkata-kata kalau gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan suatu hari ada orang-orang yang lidah bibir ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi berkat, dipakai Tuhan luar biasa, bahkan lebih hebat dari saya. Akan lahir hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Dari lidah bibirnya mendoakan orang sakit terjadi kesembuhan, terjadi mujizat, tadi kelepasan, terjadi hal yang ilahi. Jadi saya berdoa suatu hari ada orang-orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini menjadi orang yang memiliki pengaruh dari setiap lidah dan bibir serta perkataan. Amin. Sekarang kita berdoa. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami menyerahkan dalam hadirat-Mu, dalam anugerah-Mu, setiap firman yang hamba-Mu sampaikan, biar nempel dalam batin kami, nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman jadi kehidupan, termaterai dengan darah anak domba Allah. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan, berkati mereka, apa saja yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan bikin berhasil. Tuhan bawa dalam level yang berbeda. Dan
nama Tuhan dipermuliakan atas hidupnya. Mau berdoa Tuhan, berkat-Mu berkelimpahan atas kehidupan mereka. Mau berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadilah seperti aku doakan dan katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, and God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 dan 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Begini namamu, sini nana, igunamore, diminiana nalamu. Amore
mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Berembus dengan kuasa-Mu, buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Maralah pakai. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name.
mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir Mazmur. Jesus, Jesus. Minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman yang begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan, lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Mas, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinanamore.
dipuji, Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembah-Mu. Oh Yesus, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan. Tuhan tetap baik.
Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh, penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Tidak mungkin ikut Tuhan itu gak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita gak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang gak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.